nanti rekamannya bisa dilihat di YouTube. Jadi sebetulnya pengennya langsung saya koneksikan dengan YouTube supaya saya tidak perlu upload lagi. Namun rupanya itu menimbulkan masalah, ya, menimbulkan problem. Wow, ini nggak pakai layar, nggak pakai waiting room ya. Sementara nggak pakai waiting room. Agak rawan kalau nggak pakai waiting room katanya, ya, agak rawan. So sudah banyak jadi dari teman-teman angkatan pertama, angkatan kedua sudah banyak yang bergabung ya. Oke, halo Pak Hu, apa kabar? Pak Irwandi, wah ini banyak yang double. Pak Hilbert double, Januar double, Pak Yanuar Saputra, anaknya diikutkan ya, sampai double. Selamat ya Mas Sutra, Mas Suranto double, Pak Suwito, kok banyak double-double ini jangan-jangan settingan saya yang keliru ya? Atau memang double ya? Bu Esther double. Oke, oke deh. Ini masih banyak yang ting-tang-ting-tung, berarti kan masih banyak yang masuk ya. So, sudah bisa ya. Baik, saya mau kita mari melihat beberapa. Jadi hari ini khusus untuk analisa mingguan. Ya, jadi kita akan ini kira-kira analisa kita berlaku 18 sampai 22 Mei nanti, ya, sampai 22 Mei nanti. Ini kenapa ini banyak yang keluar masuk, keluar masuk? Baik, jadi saya mau lihat beberapa pair, tadi ada yang usul, saya menunggu usulan teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya mau pair ini dulu deh. EG, mana EG? Oh, pas di EG ya. So, EG posisi sekarang di daily, ya, sudah terjadi Sanyaku Gyakuten, namun harga kembali ke Kumo, ya. Kumo future-nya juga bearish. So saya pikir ini akan terjadi apa namanya? Saya ganti mic ya, ganti mic. Oke, jadi untuk EG terlihat akan masuk dulu ke masa ranging kemungkinannya ya. Kita lihat besok apakah berhasil keluar, tapi ya, rasanya besok akan masuk ke masa ranging ya di daily-nya. So saya tidak terlalu suka untuk model begini ya, meskipun di H4-nya Anda bisa lihat H4-nya cukup bagus. H4-nya cukup bagus, sudah ada Sanyaku juga keluar dari ranging-nya. Nah, kembali seperti yang lalu, Anda mau pakai model mana sekarang? Apakah akan diturunkan time frame-nya? Boleh. Ya, coba kita cek lebih jelas. Dari turun, dia akan mencoba naik. Ya, turun akan mencoba naik. Di sini sudah ada beberapa kali ranging. Dia keluar dari ranging, coba mari kita lihat H1-nya, H1 juga confirm. Nah, ini juga confirm ya. So, EG saya turunkan time frame-nya, jadi kita tidak menggunakan daily, karena kalau menggunakan daily akan agak lama kemungkinan ya,
akan agak lama. Saya gunakan time frame direction-nya H4, di mana semua confirm naik. Ya, kalau kita lihat di sini, cuman untuk order agak terlambat, agak terlambat ya. Dan ini agak mepet, kemungkinan berarti ini masih top pointing up, oke. H4 ini juga confirm ya, sudah pointing juga. Kita lihat besok seperti apa di M30. Nah, semua naik ya. Kalau semua naik, coba mari kita lihat price action-nya. Semua sudah naik. Pembukaan besok seperti apa kita tidak tahu ya. Oke. Nah, dia tepat ada di 1 SND. Ya, dia tepat di 1 SND. So, besok di M30 mungkin juga bisa dilihat naiknya dia modelnya bagaimana, ya. Naiknya dia modelnya bagaimana. Kalau Anda akan buy, mungkin perlu menunggu turun dulu sampai ke level ini, pullback untuk buy. Ya, untuk M30 agak hati-hati. Untuk M30 agak hati-hati. Cuman kalau lihat semua sudah dari H4 kita lihat sudah breakout, tinggal kalau dia bisa breakout ini akan lebih baik sebetulnya. Ya. Jadi kalau dia breakout, misalkan besok ada lompatan breakout SND ini, posisi kita tetap buy, ya, tunggu di SND ini, di SND warna hijau ini, ya. Itu EG. Ada yang mau ditanyakan? Wih, tahu-tahu 11 orang. Masih banyak yang trouble, apanya yang trouble? Kenapa help? Ini sudah enggak perlu pakai masalahnya. Pakai yang terbaru ya. Oh, sudah saya share itu padahal. Apakah semua sudah beres? Sudah beres semua kah? Pokoknya kalau ada satu aja yang bisa, ya, satu aja yang bisa dengar suara maupun gambar, berarti problemnya bukan di Zoom-nya, ya, berarti di Anda, ya. Tapi kalau semua tidak bisa, berarti ya di tempat saya sumbernya yang tidak bisa, ya. Satu aja ada yang bisa, berarti semua bisa, ya. Eh, sudah ya, oke ya. Bu Leni aja bisa kok.
Ya, saya terusin. Ada yang mau tanya mengenai Euro GBP? Jadi Euro GBP saya turunkan time frame-nya. Ya, kita nggak pakai D1. Saya nggak pakai D1 ya. Oke. Jadi mungkin perlu pakai yang terakhir. Ini saya lost masalahnya. Kalau nggak bisa ya nggak tahu lagi saya. Artinya filter-filternya, waiting room segala macam saya lost yang ini ya. Sudah tidak perlu waiting room lagi ya. EJ vs GJ, kenapa pilih EJ, Pak? Maksudnya apa ini, Pak? Saya suka-suka, Pak. Sekarang saya mau ke ini dulu ya. EG tadi sudah. Apa GJ? Boleh GJ ya. GJ dulu, GJ. XAU sudah terlalu sering, Pak. Setiap XAU, terus saya sampai bosen nih XAU. Ya. Apalagi nanti ini banyak faktor fundamentalnya, sehingga saya kurang serk. Nah, mari kita GJ sekarang ya. GJ H4. Sorry. GJ D1 ya. Nah, oke. GJ ya. GJ kalau dilihat, saya mau tanya nih. Untuk teman-teman yang sudah apa namanya GJ ya, yang sudah gelombang satu. Model seperti ini additional atau order pertama. First order atau additional order. Model GC di daily seperti ini. Ya. Saya tidak tanya Sanyaku atau saya mau tanya ini first order atau additional. Ya. Terutama yang gelombang 1 lah ya. Gelombang 2 minggir dulu. Nanti meskipun jawabannya benar mungkin tidak tahu alasannya. Ya. Additional. Gelombang 1 mana nih gelombang 1? Pak Ho sudah bisa masuk belum? Additional. Apakah masih ada yang trouble kah? Ya, pakai yang terakhir ya, pakai yang terakhir. Additional. Nah, ya, jadi seperti ini, ya, seperti ini, kita nggak usah mencari Sanyaku lagi. Kenapa? Karena ini adalah additional order. Kenapa dibilang additional order? Karena bukan berasal dari trend collapse. Ya, bukan berasal dari trend collapse. Sehingga kalau Anda mau cari Sanyaku, ya, kalau Anda mau cari Sanyaku Kauten atau Sanyaku Gakuten, seperti ini. Jadi misalkan ini kan turun. Ya, ini turun. Nah, lalu di sini berarti kalau posisi naik seperti ini baru first order kalau buy. Kalau turun seperti ini berarti additional order. Ya, additional order. Paham ya? Jadi posisi dia sell di sini sudah bebas, ini juga semua sudah bagus sell ya. Cikuspan sudah bebas, ini juga Tenkan-sen sudah pointing down, Kijun-sen pointing down semua. Oke, nah
Posisi sekarang tinggal mencari peluang entry di time frame kecilnya. H4 sudah confirm. Nah, seperti ini ya. Nah, justru biasanya yang sulit itu yang model begini. Yang sulit itu model yang begini. Kenapa? Karena orang akan cenderung mencari di mana saya harus entry secara tergesa-gesa. Ya, hati-hati. Entry secara tergesa-gesa. Ya. H4 karena semua sudah mendukung. H4, D1 semua sudah mendukung. Nah, bagaimana caranya untuk entry sekarang? Saran saya, kalau ini misalkan bukan hari Sabtu ya, misalkan hari biasa, Anda jangan ambil posisi seperti begini. Di sini langsung sell. Kurang tepat. Ya, sangat kurang tepat. Nah, saran saya kita tunggu pullback. Jadi misalkan Anda lihat di H4, di sini juga boleh. Anda nunggu pullback, nah price action-nya digunakan. Ketika harga kembali ke sini. Kalau tidak kembali-kembali bagaimana, Pak? Bisa pakai H4 ini, atau kalau merasa kurang cepat ya boleh di sini. Pullback masuk ke area ini, lihat posisi candlestick untuk cari reversal. Ya, untuk cari reversal. Jadi GJ sell ya. GJ sell. Cari posisi reversal dulu. Cari entry di mana. Kemungkinan dia naik dulu, baru turun. Nah, yang bahaya kalau tidak ada pola candlestick yang muncul, itu bahaya. Ya, Anda memaksakan sell, karena begitu ternyata dia pullback-nya terlalu jauh, ya, pullback-nya terlalu jauh, maka di daily dia akan masuk ke Kumo. Kemungkinan di sini kemudian muncul apa namanya, golden cross, ya. Stop loss bisa di atas sini. Agak jauh, boleh Anda gunakan yang lain. Mau di atas. Kalau dia masuk Kumo, Anda ambil stop loss di situ juga tidak apa-apa. Boleh-boleh saja, ya. GJ ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas kan GJ? Ya. Sempat Sanyaku kau tenkan Pak itu. Saya kalau sudah model begini, saya sudah tidak nyari Sanyaku. Ngapain? Ya, di D1 ya. Sudah nggak usah bingung ngapain Sanyaku-Sanyakunan. Kayak Sanyakunya di sini kan mestinya, ya kan? Di sini. Tapi di sini kan tren turunnya sudah jelas. Dia hanya koreksi akan turun lagi. Ya, Cikuspan sudah bebas. Jadi kalau sudah, makanya pertama kali tadi saya tanyakan, ini additional atau first entry. Kalau additional berarti kita sudah di time frame direction sebetulnya sudah nggak perlu lihat lagi ini Sanyaku atau tidak. Ya, kenapa? Karena Sanyaku itu artinya ya sama dengan apa namanya, trend collapse. Nah, ini kan sudah jelas tren turun. Nah, kecuali dia breakout ini yang mau dipakai, tapi kan ini sudah tidak berlaku. Meskipun dia breakout, dia balik lagi. Ya, saya tidak tahu ini satu bisa dihitung lah ya, bisa dihitung. Silahkan. Tapi ini jelas sudah tidak valid. Yang valid sekarang masih sell-nya. Ya, GJ jelas. Mau lihat apa? EU ya. EU. Bentar.
Wow. EU teman-teman ini tidak bisa ya. D1 seperti ini, H4 seperti ini. Nah, ini semua flat. Ini flat. Sebetulnya agak lama sudah dia flat ya. Jadi jangan terpaku di ujung sini saja ya. Ini Anda lihat deretan flatnya sudah cukup lumayan. Ini flat. Ini kalau dalam wave-nya dia masuk ke P wave ya, P wave, P wave. Area ranging seperti ini masuk ke P wave. Wave P ya. Nah, menurut saya sebaiknya kita mesti menunggu breakout mau tidak mau ya. Harus menunggu breakout. Karena dia flat terus ya. Breakout sampai di mana? Anda bolehlah gunakan triangle-nya boleh, mau gunakan juga boleh ya. Jadi ini lihat angle kumunya dari sini sampai ke sini tuh flat terus ya. H4 ini. D1 juga flat. Jadi saran saya sementara kita tidak usah menebak-nebak ini mau buy atau sell, mau naik atau mau turun ya. Sementara kita lihat aja. Ya, kita lihat dia mau kemana. Sampai kita ketemu sesuatu yang jelas. Oh, ganti nama baru lancar. Oh, kok begitu ya? Oh, saran Pak Dion. Pak Dion ahlinya memang. Jadi ceritanya tadi itu, ya, ini mau saya live streamingkan langsung dengan YouTube. Tetapi mungkin saya salah setting sehingga sudah live streaming. Saya khawatir di YouTube ini sudah masuk sebetulnya. Di YouTube sudah masuk. Di YouTube, di channel rasanya sudah masuk. Cuman, nah ini live now kan. Sudah matiin aja. Ini yang ganggu karena dia nulis akhirnya masih ada ini apa namanya meeting Anda yang belum di close gitu. Meeting Anda yang belum di close. Ah, nanti deh. Biarin aja dulu. Ya. Jadi sudah masuk ke YouTube. Nah, itu yang mengganggu. Akhirnya saya loskan aja semua. Ntar ini saya hapus. Itulah. Padahal tadi tak coba bisa loh. Tak coba bisa. Ya, yang kemarin saya pakai OBS. YouTube kan nggak bisa langsung ya. Oke, so ini di H4 kelihatan ya. Kalau orang apa namanya Elliott Wave dia akan masuk ke tahap yang paling memusingkan ya, yaitu koreksi yang tidak ada habis-habisnya ya. Koreksi yang tidak ada habis-habisnya. Oke, kita tunggu aja. Apakah mau turun atau mau naik. Anda tidak bisa lalu hanya mengambil sini saja. Ya, sini saja. Kalau Anda masih tetap mengambilnya sini saja, berarti Anda belum seorang Ichimoku. Ya, belum seorang Ichimoku. Anda mungkin masih terpengaruh sama indikator dan lain-lain. Kenapa? Indikator-indikator kan memang modelnya yang dilihat ya sudah di sini saja, ya kan? Terakhir aja paling tidak. Tapi Ichimoku enggak. Justru yang namanya Ichimoku itu kan at a glance kita bisa tahu masa lalu, ya, masa sekarang ini, masa lalu, dan
ke depan kira-kira akan bagaimana. Sentralnya di sini. Jadi kita tidak bisa lihat cuman sentral kita saja di sini. Ya. Masa lalu ini sudah flat lama, depannya juga flat lama. Ya, ini lihat kijunnya flat. Jadi meskipun posisi dia di bawah, jadi kalau kita baca ini saja kan short term-nya equilibrium, ya kan? Dia berada di short term equilibrium. Lalu mediumnya juga equilibrium. Dia berada di kurang lebih akan kumuh ya. Long term-nya SSB-nya juga equilibrium. Semua flat. So EU menurut saya kita mesti wait and see. Ya, wait and see. EU tidak bisa. Oke. Ada yang minta lagi? Ada yang tanya? GA, wah ini pakai please segala ini malah saya enggak mau biasanya pakai please. Aduh, 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 aduh. GA, mana GA saya? GA, EA sebentar ya. GA sel, secara ini juga sel ya. Nah, tinggal masalahnya nanti Anda mau menunggu di mana selnya. Yang kalau kita gunakan price action biasa pun sudah jelas kelihatan sell ya. Ya sell ini semua ini kondisi bebas ya. Ini turun, ini turun, ini turun. Nah, apakah kemungkinan nanti besok dia akan naik dulu ke ini mungkin ke apa SND ini untuk sell boleh. Rasanya H4 juga confirm sell ya. Ya, H4 confirm sell, tapi lihat sudah mulai mau melandai, ya, mulai mau melandai. Ini juga posisi bebas, bagus. Tinggal nyari entry-nya, ya, cari entry-nya. Moga-moga besok di sini ada naik sebentar untuk entry, ya, naik sebentar untuk entry. Lihat besok pembukaannya bagaimana, ya. So GA sell, ya, GA sell. GA sell. Bentar, saya mau lihat lagi di sini, meskipun nggak baru ya. Saya pengen Anda mencermati, ya, pengen Anda mencermati, ini sanyaku sudah terjadi setelah breakout pullback, baru turun ya. Ini ada pullback lagi. So, dia sudah membentuk lower low, lower high, lower low, lower high. Apakah akan naik lagi untuk jadi lama ya, turun terus, saya tidak tahu. Kemarin apakah triggernya gara-gara A? Karena A kan kemarin pada teriak-teriak, wow, AU hancur, AU apa naik gitu ya. Sehingga yang lain turun atau G-nya saya tidak tahu. Bagus ini, bagus, bagus. Ada yang mau ditanyakan? Tadi yang tanya. Besok-besok kita coba tinggalkan Ichimoku, analisanya mau pakai Elliott, pakai yang lain boleh ya. Jadi supaya Ichimoku-nya nggak dianak emaskan. AU tadi ada yang AU dulu ya, AU. Oke. AU. AU ini mirip dengan tadi. Apa tadi ya? Yang
yang sampai kita turun time frame tadi, ya. Turun ini kolaps sudah, ya. Kolaps, lalu apakah sudah sanyaku? Sudah pullback. Oke. Nah, cuman ini posisi Senko-san B melandai. Ini akan naik. So, tren besarnya turun, tetapi kita berharap ya, hati-hati karena saya khawatir aja kalau ini jadi begini, ya, ini kemudian begini, kita akan justru masuk ke masa ranging. Tapi kalau ini nanti jadi naik, ya, ini juga naik, maka additional order bisa diambil, ya. Additional order bisa diambil. Mari kita coba lihat ininya apa? Konfirmasinya. Ya, konfirmasinya masih di bawah, ya. Di sini justru dia ranging. Ingat yang saya bilang tadi, karena di sini agak bahaya ini. Sudah dua awan yang mulai menumpuk gini, ya, mulai menumpuk. Yang bagus kan modelnya begini ya, turun begitu. Kalau sudah begini terus, nah ini dia belum ngangkat Senko spam B-nya kalau mau naik ya dia kalau bisa melewati ini. Ini belum ngangkat, sehingga agak rawan. Kalau dilihat dari H4, dia ranging tapi cenderung di bawah awan. Kumu future-nya cenderung turun, tapi sudah mulai ranging ya. Coba H1 seperti apa? Oh iya, H1. So, di H1 begini ya. Turun ya. Turun tapi ini mulai flat. Jadi kemungkinan ya Anda boleh curi nanti pakai ninja di sini untuk buy karena H4-nya flat ya. D1-nya oke. H1 Anda boleh cari peluang buy asal muncul trigger untuk buy ya. Biasanya yang menjadi bahaya itu oke, D1 buy. Oke kan? H4 sebetulnya ya antara diam dan ya gitu ya. Kan dia diam ini, ranging ini. Kecuali dia benar-benar turun, maka kita jangan cari peluang untuk buy. Tapi di sini dia ada dalam posisi ranging ya. Ada dalam posisi ranging semua, flat. Nah, meskipun di bawah kumu ya, tapi kita masih boleh cari peluangnya di H1 untuk buy. Syaratnya apa? Betul-betul muncul peluang buy. Ya, jangan dipaksakan di sini. Karena justru kalau di sini Anda memaksakan diri untuk buy, sebelum ada peluang buy, kalau dia turun terus ternyata, ya kan? Turun terus ternyata berarti H4 juga turun, D1 mungkin dia masuk kumu. Nah, kalau D1 masuk kumu, kekhawatiran saya tadi, ranging. Kalau D1 masuk kumu berarti sebetulnya direction Anda sudah tidak valid. Ya. Jadi AU itu ya catatannya ya tidak seindah tadi GJ apalagi GA ya. AU betul-betul agak rawan. Dari sisi price action Anda juga lihat kan ini belum berhasil ditembus seolah-olah jadi double top. Ya kan? Belum berhasil ditembus. Kalau dari sisi D1 sendiri sebetulnya dia confirm betul kalau dia breakout ini. Cuman kalau nunggu breakout ini kan kelamaan. Ya kan, berapa pip ini. Nah, ini masih ranging, mencurinya di H1, H1
wajib hukumnya ada trigger untuk buy. Apa itu trigger buy-nya? Apakah ada golden cross? Kalau ini kan malah dead cross, ya kan? Ada golden cross, lalu atau mungkin hati-hati ya, ini cuman flat. Kalau mau order berdasarkan Kijun flat di H1 ini, berarti Anda menunggu candle ini naik ke Kijun dan menembus Kijun, karena settingnya buy, ya kan? Ingat handle line kan, kalau dia di bawah flat, di bawah equilibrium, berarti yang dominan ini sell. Nah, jadi di H1 wajib mutlak, kalau saya lihat teman-teman kemarin begitu, yang di gelombang 1, yang teriak-teriak kena stop loss, ya, terlalu tergesa di time frame eksekusi. Time frame eksekusi ini penting sekali. Jadi kalau di sini nggak ada, Anda mau pakai ninja, pakai apa terserah. Kalau ini ninja ya, kalau ini ninja, skenario-nya berarti begini. Kalau ini ninja, skenario-nya berarti ada golden, ya kan? Ada golden, ibunya ini akan keluar dari harga. Cuma rasanya agak berat. Ini agak berat. Kenapa? Katakanlah ini golden. Nah, si mboknya ini kayaknya agak jauh. Dia harus breakout harga kan. Karena ini jalan begini kan, ini berarti di sini posisi. Nah, dia belum bisa breakout harga. Ingat kan syaratnya ninja kan? Meskipun di bawah Kumu Anda bisa curi. Tapi kalau nggak sampai, ternyata nggak terjadi golden, malah turun terus, ya jangan ambil. Kenapa? Karena yang di H4 itu, yang di daily pun bisa tergeser, ya kan? Oke. Saya minum dulu ya. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. AU 11 Mei confirm sell bisa jadi buy. Iya maksudnya ini. Time frame apa? Confirm sell bisa jadi buy. Iya 11 Mei. KJS dari Brikomo H1. Wah, ini. Gini aja jawabnya susah ini. Masalahnya materi Anda belum nyampe ke sana ya. Langsung yang mana? 11 Mei ini. 11 Mei di sini ya. Oh ini. Ini kok bisa jadi gini ya? Bisa aja. Orang namanya apa-apa ya bisa. Ya kan? Ya sementara yang single time frame ya saya katakan ya yang penting pakai stop loss enggak. Udah itu. Ya kan? Iming golek perkara iming. Ya. So yang pakai single time frame, yang belum multi time frame, ya, ya sudah. Yang multi time frame pun juga harus pakai stop loss. Kalau seperti ini kan breakout, ya kan? Oke, breakout. Kok tiba-tiba bisa naik, Pak? Ya bisa. Harga-harganya dia sendiri. Sementara itu ya, sementara itu. Jadi jangan tanya kok bisa, nanti tak marahi. Ya susah saya. Ini breakout. Ingat, lihat ini posisi mulai ranging ya. Mulai ranging terus. Kalau ranging ya sudah klepek-klepek sudah. Ya. Kayak Iming ketemu Juminten aja kalau sudah ranging itu. Ya. H1 ini ranging juga sekarang ini. Ini cenderung ya turun tapi cenderung akan flat. Makanya di sini kalau tidak terjadi order buy, tidak terjadi sinyal untuk buy, ya, nggak usah dipaksakan. Jangan dipaksakan di sini.
Filternya justru di sini ya. Jadi kalau multi time frame, kita kan follow tren besar, ya kan? Trennya ikut siapa? Ikut tren besar. Ya, kemarin Panjo ambil sell. Oh ya, pasti dia ambil sell itu. Jadi ikut time frame besar, tetapi ingat time frame besar pun dibangun ya. Perubahan tren itu kan nggak tiba-tiba dari weekly naik tiba-tiba weekly turun kan enggak ya. Mulai dari M1, dari misalkan kita ngikut time frame besar. Makanya saya nggak mau ngikut time frame terlalu besar. Kalau terlalu besar, weekly, biasanya ya di bawahnya sudah naiknya nggak karu-karuan. Kita ambil trend direction-nya daily. Karena Ichimoku sebetulnya juga dia dibuatnya dalam kerangka daily ya. Nah, daily ini menjadi pedoman. Nah, baru kita breakdown turun. Namun ingat, yang namanya follow trend, ini untuk materi besok ya teman-teman yang angkatan pertama, makanya hari ini saya undang supaya bisa kira-kira begini gitu. Sehingga besok saya nggak perlu terlalu susah payah menjelaskan, nggak perlu berjam-jam, karena sudah ada konsepnya ya. So, follow trend mengikuti tren time frame besar. Tetapi kita juga harus selalu ingat bahwa time frame besar itu dibentuk dari time frame kecil. Fraktal, ya kan? M1 naik dulu, M5 naik, M30 naik, M15 naik, H1 naik. Nah, mulai akhirnya terjadi pemberontakan, trend collapse ya. Makanya di sini kita wajib cari betul-betul dia naik. Ya. Artinya di sini kita cari buy tetapi yang firm. Ingat ya, buy-nya harus firm di sini. Mungkin di H4 belum naik, di D1 juga belum naik. Kalau kita dapat yang firm di sini, misalkan di sini tadi yang saya bilang ya, ada golden cross, lalu Cikospannya juga agree, kasih persetujuan, dia breakout harga, otomatis kan ini pointing up. Kalau nggak ada ya jangan ambil. Ya, jangan ambil. Karena apa? Bisa jadi ini makin turun, makin turun. Kalau di H1 makin turun, nah coba lihat langsung ke H4 lagi, D1 lagi. Kalau D1 sudah masuk ke Kumo, berarti dia sudah tidak valid lagi. Berarti posisi buy sudah tidak valid, jangan ngotot terus, tetap cari buy. Itu ya. Oh, Pak Hud sudah bisa ya. Izin pakai nama Rubicon. Ya, waktu itu belum ada MTO, tapi platform lain ada ya kan. Tapi memang dibuat dalam rangka daily ya. Oke. Apalagi nih? Sudahkah? Cukup ya? Sudah 1 jam. Jadi tadi apa ini? AU. AU prinsipnya tadi buy tetapi wait ya, wait-nya confirm. H1 cari untuk naik ya. EA Euro AUD. Oh, Pak Ho baru masuk. Oh, sorry. GU perasaan tadi sudah belum ya? Oke deh, EA dulu buat Pak Suito ya. EA ya, EA. EA. Wah, ini langsung kelihatan sell limit saya ya. Sell limit saya aja belum kena ini. Sell saya
Demi Pak Hu. Oh iya, iya, iya. Demi Pak Hu saya. Karena dia datang lebih awal. Tadi itu anehnya begini. Semua saya lihat di waiting room, sudah saya klik. Harusnya bisa join kan biasanya. Admit sudah diizinkan. Tetapi kok nggak masuk-masuk. Gitu ya. Kalau saya fundamental enggak lah. Monggo. Kalau yang mau menghindar ya. Kan fundamental itu penuh dengan teori konspirasi, ya kan? Saya yang penting pakai stop loss gitu aja kalau saya. Cari peluang yang bagus, ada stop loss ya sudah. Oke, ini EA ya. Daily kita confirm sell. Oke. Yang pakai nama EW siapa? Pak Hu pakai nama apa, Pak Hu? Oh, Pak Hu EW ya. Iya, do teori bener. Rubicon Hill. EW tadi siapa EW? EW siapa EW? Saya pikir Pak Hu itu. Kok saya Pak ya, sopo saya Pak, mana saya tahu Pak. Oh Pak Edward, jangan saya Pak. Om sayanya aja saya tidak tahu. Oh ya, sebentar. Tak tak geser mic-nya. So, tadi apa? EA ya. EA, Pak Swito ini ya. Saya khawatir kalau yang pada request begini ini nanti Nah, jadi mungkin punya posisi yang request. Saya ini sell ya, sudah ke floating ada. Nah, lihat H4. H4, H4 mau melawan ya. H4 mau melawan, agak rawan. Tapi ini sudah bukan lagi Sanyaku kan. Kalau H4 wajib confirm itu setelah Sanyaku. Ya, itu wajib confirm. Confirmnya bisa flat atau sesuai dengan kalau ini turun kan, misalkan kemarin habis breakout, di sini H4 wajib untuk ya turun juga atau minimum flat. Nah, kalau sudah jalan-jalan, dia kadang-kadang bisa agak beda, tapi kalau naik ya jangan terlalu jauh. Karena berarti H1 naiknya juga sudah jauh. Nah, seperti ini, kita sell kan? Kita sell. Nah, ini Anda lihat, kita kalau mau tambah sell lagi, ya, mau tambah sell lagi, kita mesti mencari di H1 seperti yang saya sampaikan tadi di GA tadi ya. Cari di H1 yang confirm untuk sell. Ya, yang confirm untuk sell. Ini perasaan kemarin mungkin saya sell-nya gara-gara ini, ya. Mungkin ya, saya lupa. Nah, jadi di sini lihat ini juga sudah mulai flat mediumnya flat. Ini kalau saya tarik Fibonacci pasti dia di 50. Ya. Tuh, di 50 ya. Ini. Jadi kemungkinan harga besok akan turun ya. Besok akan turun. Nah, kalau turun berarti ini ikut turun kan? Kijun juga akan turun. Tenkan akan ikut turun. Nah, begitu cross Anda mau tambah lagi boleh. Ya. Jadi kalau mau tambah lagi ya. Ketika ini kesedot ini turun, oke. Mungkin katakanlah ini tetap dia juga ikut turun. Nah, ya kan? Ikut turun mungkin akan cross ini ada dead cross. Nah, lihat ini sekarang. Cikuspan akan ikut turun. Mungkin Cikuspan posisi di sini. Nah, Cikuspan saya kasih warna lain ya. Kemungkinan kan, nah, meskipun masih di atas Kumo, Anda boleh ambil. Nah, ninja kan, boleh ambil. Itu ya, EA ya.
Enak kan pakai Ichimoku nggak lama-lama. Anunya apa namanya? Saya tulis EA turun juga with its one setup. Oke. Iya, lagi minum saya Pak, jadi tak geser mic-nya. Oke, sel yang Pak Adi masa mau pakai Luna Maya Pak? Gak sungkan. Sel yang di atas ujung sebelah kiri. Iya, iya Pak Jeffrey yang tadi ya. Pak Suci, kondisi A saya berpikir kondisi sekarang kan KJS flat sehingga cenderung menghargai. Iya, betul, betul. Apalagi daily confirm turun. Iya, iya. Cuman kesimpulan EA TFH1 sell. Ya, tapi hati-hati loh ya. Cari sell maksudnya ya. Cari sell. Yang bagus itu yang saya andaikan tadi ya. Jadi ini kan sebetulnya ya kalau secara price action Anda sudah sell. Oke. Kurang lebih TP-nya mungkin di area-area sini. Ya. Inilah, enggak apa-apa. Sementara TP mungkin area sini. Wih, Pak, kelas berikutnya besok kan? Wih, belum tentu. Belum tentu. Banyak yang enggak buat PR. Sebentar. Ya, tunggu dead cross, betul. Bukannya banyak, kan kamu juga belum buat PR. Ayo, yang ngomong bukannya banyak. Kan ke Japri. Japri tidak dihitung. Bentar, saya mau tanya ini tadi selain ini apa? Setelah EA apa ya? Setelah EA tadi ada teman yang minta GU ya. Pak Jeffrey sama Pak Dion kalau tidak salah tadi minta GU ya. Oke. GU ya. GU hampir sama dengan GJ. Oh ya, mungkin ya, sebentar. Mari kita lihat. Oh iya, belum saya buka ya. Ini boleh spoiler enggak ini? Saya boleh kasih spoiler enggak ini? Aduh. Nanti kalau spoiler, oh ya, mirip GJ ya, hampir mirip GJ. Hampir mirip GJ. Ya. Turun tetapi bukan Sanyaku. Ingat, kalau Sanyaku, jadi gini ya, teman-teman mesti bisa membedakan. Kalau ini turun, ya, dari tren naik, ya kan, ini kan koreksi aja. Koreksi aja. Jadi yang bagus itu ya, kalau Sanyaku itu ya ini, dari bawah ke atas ini. Ini yang Sanyaku. Ya, untuk buy. Tapi kalau dia turun lagi, berarti Sanyaku ini batal. Sanyaku apa Gyo Sanyaku? Ini batal ya. Nggak valid lagi ya. Pullback-nya kebablasan. Oke. Sebentar mari kita lihat. Ini juga sell, oke. GU sell ya. Cuman tetap seperti tadi.
Jadi ada dua hal ya teman-teman ya. Ada dua hal yang ingin saya garis bawahi, bukan hanya sekedar bagi-bagi sinyal, dan juga, oh ya saya lupa ngomong ya, disclaimer ya, trade at your own reward and risk, ya, disclaimer, ini hanya education purpose only. EU sell ya, tapi mencari tempat, mencari setup dulu ya. Jadi yang mau saya sampaikan begini. Apa tadi saya lupa. Yang pertama yang model seperti ini ya. Model seperti ini artinya semua ideal all time frame sudah mengatakan hal yang sama. All time frame seragam, sepakat ya. Ini juga secara analisa Anda berarti sudah melihat trennya kuat. Nah, problemnya adalah mencari peluang untuk sell tadi atau untuk order ya yang tepat. Karena jangan-jangan begitu Anda numpang langsung ikut sell, ketarik dulu, kesedot dulu misalkan ini kemudian jadi flat. Jadi problem, di semua ada problem. Baiknya bagaimana? Anda juga lihat spion kiri. Makanya ini kan kelas advance ya. Anda perlu lihat spion kiri, ada apa di sebelah kiri. Kalau tidak ketemu di time frame tersebut ya di H4-nya ada apa misalkan. Nah, apakah ini support resistennya di mana dan lain-lain, lihat sebelah kirinya. Ya, ini masih tanpa hambatan. Nah, kalaupun naik berarti Anda mesti nunggu dia naik kurang lebih ke area ini. Drop, equilibrium drop, SND ini ya. Mungkin dia nyampe ke sini akan flat. Kenapa sih? Karena harga itu tidak bisa jauh-jauh dari Kijun sebetulnya. Kalau dari Tenkan pasti ya kan. Tapi ketika dia jauh dari Kijun, ingat fungsi rubber band-nya ya. Push back and pull back-nya ya. Jadi kalau gini dia seolah nanti kalau ini flat, kemungkinan flatnya di sini dia akan ketarik dulu. Tapi di sini jangan buy. Loh Pak, nanti katanya kalau jauh akan ketarik. Karena untuk narik itu kita mesti menunggu dia jadi seperti ini ya. Jadi magnet. Agak jauh kan dia kemudian jadi magnet. Kadang juga nggak nyampe langsung ke dia. Nggak sempat crossing dia. Ya. Jadi kemungkinan dia akan naik sampai di dia, sampai kurang lebih sini mungkin nah, baru sell. Gitu ya. GU kira-kira begitu. Wih, kalau saya buka langsung ada yang tanya. Dosanya aku. CAD. Posisi SND dah, apalagi sip. D1 pas di SND ya. D1 pas di SND. Oh ya, mau mental sini ya Pak ya. Oke. Pak GU D1 kan tren kolaps tunggu turun untuk koreksi. D1 tren kolaps. Mana tren kolapsnya? Ini kan baru SND 1. Ya kan? Ini belum kolaps. D1 loh ya. D1 loh ya. Turun untuk koreksi. Ini kan masih SND 1 aja dia. Kalau ini bis. Kalau tren kolaps dari turun. Dan ini juga dari naik. Oke. GU sudah. EU tadi kan wait and see. Iya.
SND 1. Oke. Terus mana lagi? Sudah ya? GBP CAD ya. GBP CAD. Terakhir ini ya. Oh ya, sebentar. Yang tadi kan masih model yang GU ini ya. Jadi ketika semua searah, Anda cari posisi untuk order ya, itu kadang jadi persoalan. Karena kadang orang tergesa-gesa. Wes pokoknya sel duluan lah. Nah, lalu yang kedua, kalau yang tidak searah, TF tidak searah. Problemnya seperti yang tadi saya katakan ya. Berarti di time frame eksekusi sama, masalahnya juga sama, harus firm cari peluang ordernya. Karena kalau tidak seperti tadi apa? Time frame apa tadi? GA atau apa ya? Jadi karena H4-nya masih ranging ya. Lalu D1-nya naik baru Sanyaku Kauten. Nah, H1-nya ya, H1-nya turun dia. Nah, turun ini bahaya ya. Anda harus cari ketika dia turun betul-betul peluang untuk buy-nya harus firm. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh gambling, pokoknya ambil buy. Karena kalau dia turun terus, berarti bisa terjadi pemberontakan tren kan. Berarti candle D1 jauh dengan Kijung Sen, ya wajib TK cross. Biasa, tidak harus Sanyaku. Ini yang saya tidak pernah kesimpulan ini. D1 semakin jauh dengan Kijung Sen, malah mending dihindari. Wah, saya tidak pernah ngambil kesimpulan itu. Coba AN ya. Hati-hati loh Pak, salah menafsirkan sesat nanti. AN. Nah, jauh dari Kijung Sen. Ya kan? Ya jangan dihindari, kenapa dihindari? Ya. Ini kemarin kan, waktu kemarin kita sudah ngomongin ini kan minggu lalu ya. Ya. Minggu lalu saya lupa, cuman rasanya ini nunggu ini turun masuk ke sini untuk buy. Ya. Ini masih confirm semua, bahkan sudah terjadi ini ya. Kemungkinan nanti dia ini flat oh belum. Oke. Bagus, AN masih bagus. Masih bisa peluang untuk buy, tinggal nunggu di H1. Nah, di H1 juga naik terus kan. Ini mulai turun. Nah, kalau turun di sini Anda mau bagaimana? Kalau ini nggak flat, misalkan ini turun ya, ya Anda bisa cari peluang untuk order additional kan. Additionalnya pakai apa? Ketika dia sampai di Kijun, ya AN, ketika dia sampai di Kijun, turun begini, nah Anda harus wajib melihat candlestick setup yang ada di Kijun. Ya, candlestick setup yang ada di Kijun. Kenapa? Di sini Anda punya peluang untuk buy. Tapi kalau Anda terlalu tergesa, ya nggak lihat candlestick, jadi ke floating. Jadi kesempatan pertama itu di Kijun, order lagi bisa dilakukan di sini. Jadi misalkan Kijunnya candle kuat turun. Nah, Anda bisa lihat di SSA ini. Juga bisa. Ya. Tapi tetap harus lihat posisi candlestick. Ya. Candlestick seperti apa? Katakanlah misalkan begini dia naik ya, tembus. Ingat mulai tipis ya, tembus. Bagaimana? Ya kan? Tembus bagaimana? Nah, di H1 ini ya. Berarti setelah dia breakout Kumo, yang wajib kalau untuk buy, ya, kan kemungkinannya ini juga ikut turun ya.
Warnanya saya ganti. Kijunnya juga ikut turun. Kan dia enggak di situ terus. Harga turun, Kijun ikut turun. Nah, ya kan? Kemungkinan, sorry, begini. Enggak. Karena kalau Kijun sudah berubah, mungkin Kijunnya begini, nah dia crossing. Ya. Kalau sudah dia breakout Kumo seperti ini, artinya apa? Di order 1 Anda gagal, order 2 Anda gagal. Untuk buy lagi, wajib di sini harus ada golden cross. Wajib harus ada golden cross. Wajib harus ada ninja. Ya, golden cross, kan ini kemungkinan juga ikut turun kan. Nah, di sini ada golden cross, ini nembus harga. Terserah mau di bawah Kumo atau di atas Kumo, di D1-nya ya. Itu untuk entry-nya. Ya, tapi kalau saya lihat AN bagus sekali masih. Tinggal cari peluang entry-nya. Iya. Oke, sudah ya. Biar nanti videonya enggak lama-lama. Nanti enggak saya upload ini, tak uploadnya di YouTube ya. Saya uploadnya di YouTube. Oke. Cukup kan? Mosok segitu banyak sudah. Kalau order itu enggak usah banyak-banyak ya. Enggak, nanti saya uploadnya di YouTube. Ya, download di YouTube ya. Nanti saya kasih tahu. Nah, ini spoilernya ya. Kemarin ada yang mau tanya, Kak, Pak, itu apa? Ya, ini spoilernya gambarnya kemarin. Kan saya sudah izin, saya mau spoiler ini. Ya. Ini double sword. Ya. Pedangnya ganda. Pedang ganda ini. Sering kalau sudah tipis-tipis gini, berarti dikeluarkan. Ini M5. Ya, pedang ganda. Gambar pedangnya yang saya kirim di grup kan, ada satu katana, yang satu apa itu. Itu aja spoilernya. Supaya tidak tanya banyak-banyak. So, begitu ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk hari ini. Mohon maaf, tadi sudah ada gampang kan. Ke depan mungkin enggak banyak, harusnya sudah pada bisa gitu ya untuk mengamati Ichimoku. Gampang kok, gampang. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi besok yang, oh iya, saya belum mengumumkan pemenangnya ya. Nanti habis ini saya umumkan. Jadi ribet, saya harus ngundi masalahnya ya. Semua teman gitu kan susah saya. Nanti yang dapat ini, weh ternyata ini gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di kelas berikutnya. Tuh, ya apa sih? Kok sekarang nggak bisa di end?